Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi untuk sama-sama kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Kita berdoa Bapa di sorga, makasih buat semua anugerah, buat semua pemeliharaan Tuhan yang tidak putus-putusnya dilimpah ruahkan dalam hidup kami. Pagi ini kami siapkan untuk firman-Mu boleh melawat setiap pribadi lepas pribadi kami. Firman-Mu jadi kekuatan buat setiap kami, menjadi penolong buat setiap kami, menjalani hari-hari ke depan yang masih tidak menentu, tetapi kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang hebat, Tuhan yang menjadi sumber hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sambut firman pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita masuk dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat bersama pada ayat yang ke-10, ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasal 6, ayatnya yang ke-10, 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ada dua hal yang kontradiksi sekali tentang uang dan iman, tentang cinta akan uang dan mengejar yang namanya keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutlah, bertandinglah dalam pertandingan iman seperti yang ditulis dalam ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saudara, lalu apakah kemudian pengertiannya bahwa kata uang itu harus dihapus dari hidup kita? Apakah kemudian kata uang itu harus dilupakan dari pikiran kita? Saudara, firman Tuhan sedang berbicara tentang prioritas hidup kita. Firman Allah sedang mengajar kepada saya dan saudara tentang apa yang harusnya menjadi prioritas dalam hidup saya dan saudara. Apa yang harusnya kita utamakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa uang itu harus dihapus dari kehidupan kita. Tetapi satu hal, saudaraku, seringkali yang terjadi dalam hidup kita adalah kita memposisikan satu prioritas dalam hidup kita yang salah. Yang harusnya prioritas jadi bukan prioritas. Yang bukan prioritas jadi prioritas. Itulah yang seringkali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang seringkali kita terperangkap dalam keadaan yang seperti itu. Bahwa yang bukan prioritas jadi prioritas dalam hidup kita. Saudara, yang sebaliknya seperti itu juga. Nah, firman Tuhan mau mengatakan bahwa yang utama dalam hidup kita, yang harusnya kita kejar dalam hidup kita adalah itu, ibadah, kesetiaan, kasih, dan hal-hal yang ditulis dalam ayat yang ke-11. Lalu kemudian bagaimana dengan uang? Sedangkan kehidupan kita butuh uang. Kehidupan kita juga nggak bisa dilepas dari yang namanya uang, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini juga kita sama-sama bingung, saudara, ya, karena memang kita membutuhkan yang namanya uang. Tapi satu hal, saudaraku, yang saya mau bilang, yang saya mau ingatkan kepada setiap kita, saudara, kita semua, saya, saudara, bahwa satu hal kenapa kemudian Tuhan mengajar kita untuk memprioritaskan yang namanya kesetiaan, memprioritaskan yang namanya ibadah itu, memprioritaskan yang namanya kasih itu. Karena itu yang Tuhan suka. Karena saya mau ingatkan pada setiap kita, Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang dengar program ini, bahwa firman Tuhan sudah mengatakan nih saudara, bahwa cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada.
Tuhan bukan berarti tidak peduli dengan kebutuhan kita. Tuhan bukan berarti tidak peduli dengan segala urusan-urusan kita, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tetapi bagian ini, saudara, yang Tuhan mau bilang bahwa bagian yang satu ini itu bagian Tuhan yang memenuhi dalam hidup saya dan saudara. Ada amin, saudara? Bahwa untuk yang satu itu, saudaraku, bagian-bagian iman kita harus kejar, bagian-bagian kasih ibadah kita harus kejar. Nanti bagian yang satu ini yang ditulis dalam ayat yang ke-10 bicara tentang uang, nah itu adalah bagian Tuhan yang akan memenuhi itu dalam hidup saya dan saudara. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan saya dan saudara. Inilah bagian yang dimana saudaraku, keseimbangan itu terjadi. Tuhan tidak suka ketika kehidupan kita memprioritaskannya uang sehingga ibadah dilupakan, kesetiaan ditinggalkan. Kenapa? Karena uang. Makanya dikatakan uang itu adalah akar dari segala kejahatan manusia. Dialah firman Tuhan pada pagi hari ini membuat sebuah pengertian kepada setiap kita bahwa bukan berarti Tuhan melupakan saudaraku dan tidak peduli dengan kebutuhan kita. Tuhan sangat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Dan Dia Allah yang Maha Kuasa itu. Dia akan memenuhi segala kebutuhan saya dan saudara, mencukupkan kebutuhan saya dan saudara dengan caranya yang ajaib. Di hari-hari yang sulit sekarang ini, bahkan saya mau bilang Tuhan tetap sanggup memelihara saudara dan saya dengan kekuatan, dengan caranya yang tidak masuk akal. Seperti saya sudah sampaikan saudara, bagaimana masuk akal Elia dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana masuk akal janda Sarfat dipelihara oleh Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka belajar menyenangkan hati Tuhan. Mereka belajar menyukakan hati Tuhan. Mereka belajar mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Bagaimana kita melihat janda Sarfat lebih mengutamakan Tuhan daripada kebutuhan hidupnya. Dan kita melihat apa yang terjadi dengan janda Sarfat. Dipelihara oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Biar kiranya ini juga menjadi menjadi tekad kita. Bagaimana Tuhan dulu yang terutama dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika Tuhan diutamakan dalam hidup saya dan saudara, maka bagian-bagian apapun yang menjadi kebutuhan saya dan saudara, Allahnya saya, Allahnya saudara, yang maha kuasa, yang tidak terbatas itu, Dia akan memenuhi kebutuhan saya dan saudara. Ketika pun akal kita mentok, nggak ngerti kita bagaimana caranya. Tapi Dia punya banyak cara saudara, untuk tetap memelihara, menjadi penolong buat saya dan saudara, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara kita semua sebagai orang-orang percaya. Tuhan tolong saya dan saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kekuatan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, supaya jangan sampai kami salah memprioritaskan sesuatu yang penting dalam hidup kami, sehingga yang tidak penting jadi penting, yang penting jadi tidak penting dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, lawat setiap kami. Kami mau belajar mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kami mau belajar mengutamakan ibadah, kesetiaan itu jadi sesuatu yang utama dalam hidup kami. Karena kami percaya untuk hal-hal yang lain, untuk setiap kebutuhan kami, itu bagian Allah yang mencukupkan, bagian Allah yang memberkati setiap kehidupan kami di masa-masa yang sulit, bahkan hari-hari ini. Tetapi kami percaya, kami mau berkata dengan iman kami bahwa Tuhan tetap sanggup, Tuhan tetap mampu memelihara hidup kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan tetap mampu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini. Roh, jiwa, tubuh mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, bahkan seluruh kepemilikan mereka ada dalam perlindungan, ada dalam penjagaan daripada Tuhan. Segala bentuk kuasa jahat dipatahkan, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Kami jalani hari ini berjalan bersama dengan Tuhan yang jadi sumber hidup kami, sumber kekuatan, sumber berkat kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit, lawat mereka, sembuhkan mereka, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan. Oleh kuasa bilur Tuhan, jemaat-Mu yang sakit sembuh pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin.